Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maun. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan satu topik tentang Ramadan, yaitu Ramadan yang berberkat dan Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan pengingat hari-hari suci yang padanya Al-Qur'an Karim telah diturunkan sebagai kitab yang sempurna, sebagai syariat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya unzila fihil Qur'an, telah diturunkan Al-Qur'an. Nah, salah satu makna dari ayat tersebut adalah bahwa pada bulan Ramadanlah mulai diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis-hadis pun hal ini terbukti. Akan tetapi pada umumnya muhaddisin menentukan tanggal 24 Ramadan sebagai waktu turunnya pertama kali Al-Qur'an. Namun demikian, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa juga dimaknai bahwa seluruh ayat Al-Qur'an Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Jika kita merujuk kepada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat sakit menjelang kewafatannya bersabda kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa Jibril biasa menilawatkan Al-Qur'an kepada beliau satu kali setiap tahun pada bulan Ramadan. Akan tetapi pada tahun ini kata Rasulullah dia menilawatkannya 2 kali. Darinya saya faham bahwa waktu kematian saya sudah dekat. Nah, jadi tidak diragukan bahwa di samping bulan Ramadan, Al-Quran juga turun pada bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi, bulan Ramadan yang penuh berkat ini memiliki kekhususan bahwa padanya Jibril biasa menilawatkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara lengkap. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Al-Quran Karim ini telah diturunkan seluruhnya pada bulan Ramadan. Nah, dengan memperhatikan kedua pemaknaan tersebut, maka nampak kesucian hubungan antara Ramadan dan Al-Quran. Dan darinya diketahui kebesaran Ramadan yang penuh berkat. Karena dapat dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kelahirannya Al-Quran. Untuk itu maka pada bulan yang berberkat ini, perhatian untuk membaca Al-Quran haruslah lebih diperhatikan daripada bulan-bulan yang lainnya. Sekurang-kurangnya khatamkanlah Al-Quran 1 kali pada bulan ini. Sebagaimana Jibril biasa menilawatkannya kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka insya Allah banyak berkat dan karunia serta pahala yang dapat kita peroleh. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana pahala dengan membaca Al-Quran itu dapat diraih. Jadi pahala dalam membaca Al-Quran itu tidak dinilai atau tidak dihitung dengan seberapa surah yang sudah kita baca, atau seberapa ruku yang sudah kita baca, atau seberapa kalimat yang sudah kita baca. Akan tapi nilai pahalanya diraih dari setiap huruf yang kita baca. Alifnya memiliki nilai pahala, lamnya memiliki nilai pahala, dan mimnya pun memiliki nilai pahala. Bahkan dalam riwayat lain menilawatkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini bisa menjadi sumber bagi najat, bagi keselamatan. Dalam salah satu hadis ada diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rob, aku telah
mencegahnya dari makan dan syahwatnya di waktu siang, maka beri aku syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran juga akan berkata, ya Rabb, aku telah mencegahnya dari tidur di waktu malam, maka beri aku syafaat untuknya. Kedua hadis tadi ya menggambarkan kepada kita tentang pentingnya menilawatkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yang di dalamnya kita menjalankan ibadah puasa. Untuk itu patut bagi kita untuk memperhatikan hal tersebut. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam tafsir Kabir surah Al-Baqarah halaman 393 beliau bersabda, Ramadan adalah bulan untuk mengingat kalam ilahi. Untuk itu Rasul Karim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bulan itu hendaknya banyak-banyaklah menilawatkan Al-Quran. Dan dikarenakan hal itu maka kita pun mengadakan daras Al-Quran. Kepada sahabat-sahabat hendaknya banyak-banyak menilawatkannya dan merenungkan makna-makna Al-Quran sehingga lahir dalam diri kalian ruh pengorbanan yang tanpa itu tiada suatu kaum dapat memperoleh kemajuan. Untuk itu maka penting bagi kita ya memperhatikan nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini ya dengan lebih memperhatikan hari-hari kita untuk menilawatkan Al-Quran, membaca ulang ya Al-Quran ya, memahami maksud-maksudnya dan mencoba untuk mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan kita untuk bisa menjalankan segala amalan-amalan baik di bulan Ramadan ini. Demikian, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.